Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kurban untuk fikih MTS kelas 7. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Musfik Amrullah, NIM 1912-10013 dari kelas PAI 6A, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD, kelompok 3. Sebelum beranjak ke materi, jangan lupa teman-teman untuk menyalakan tombol lonceng, notifikasi, like, comment, and subscribe, sehingga channel ini bermanfaat khususnya dalam khasanah ilmu pengetahuan. Kurban. Bagi umat Islam, kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang mana keduanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan pantas untuk diteladani oleh umat karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Ibadah kurban tidak akan pernah luput dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ilham ataupun mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bagian yang kedua, pengertian kurban. Kata kurban wa ta'ala. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Akan tetapi hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar ataupun janji. Sebagaimana ada ulama yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib, karena mereka bersandar pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendapat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah, hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat. Adapun dalam pandangan Islam, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan kurban, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Hal ini sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kemudian penjelasan berikutnya yakni ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang digunakan untuk berkurban dari golongan bahimatul an'am, yakni hewan yang dipeternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Di antaranya unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Seekor kambing atau domba diperuntukkan bagi satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan kurban untuk 7 orang. Hewan yang paling utama untuk berkurban secara beruntun adalah yang pertama menempati urutan unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Penjelasan berikutnya yakni syarat hewan kurban. Syarat hewan yang pertama adalah cukup umur, yaitu pertama, unta berumur 5 tahun memasuki masa 6 tahun. Yang kedua, untuk sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki masa 3 tahun. Untuk kambing berumur 2 tahun yang memasuki masa 3 tahun. Dan untuk domba berumur 1 tahun
dan memasuki masa 2 tahun. Kemudian yang kedua, syarat hewan kurban adalah tidak dalam kondisi cacat. Ada berbagai kategori dalam kondisi cacat. Yang pertama, matanya tidak buta. Yang kedua, sehat badannya. 3, kakinya tidak pincang. Dan yang keempat, badannya tidak kurus atau kering. Di antara syarat-syarat tersebut harus ada pada hewan kurban. Untuk sapi, kerbau, kambing atau domba yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya, maka sah-sah saja untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan sebagai cacat. Namun hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya harus hanya satu, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yang pertama pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami pada hari nahar atau hari raya kurban. Setelah sholat, beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh ia telah benar, dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa, bukan kurban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah, tepatnya sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hadis anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yazbahu aw yanharu bil musalla, yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada sunnah-sunnah dalam menyembelih. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban itu hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu untuk menyembelih. Yang kedua, sunnah bagi orang yang berkurban di bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk mentah, dengan ketentuan 1/3 untuk orang yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk tetangga sekitar atau disimpan sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Berikutnya adalah tata cara penyembelihan. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan yang akan disembelih supaya hewan bisa terkendali ketika meronta. Yang ketiga, penyembelih membaca takbir dan tahmid serta mengajak jamaah yang hadir untuk ikut membaca. Yang keempat, penyembelih membaca niat kurban untuk orang yang berkurban. Yang kelima, penyembelih menyembelih hewan kurban. Dan yang keenam, penyembelih membaca doa qabul. Penjelasan yang terakhir yakni hikmah adanya ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan bergizi masyarakat. Demikian itulah tadi penjelasan terkait dengan hewan kurban. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun menyanggah, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.